Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah wal akhwat, para penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang ada di hadapan kita adalah satu pembahasan yang sangat urgen, satu pembahasan yang sangat penting, karena ini adalah penyakit hampir seluruh penuntut ilmu. Bahkan yang rata-rata terkena penyakit ini adalah orang-orang yang telah mendapatkan ilmu yang lumayan banyak. Oleh karena itu hendaknya difahami dan hendaknya direnungi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dalam jalan kita menuntut ilmu syar'i yang mulia ini. Saya mengatakan al-hasadu fi talabil ilm. Hasad, iri dan dengki dalam menuntut ilmu. Hadhil qadiyatu, perkara ini, hiya fil haqiqati afatun min afatil ilm, sebenarnya adalah salah satu di antara penyakit-penyakitnya ilmu. Bal in syi'ta faqul, bahkan jika engkau mau katakanlah, innaha tamhaqu barakatal ilm, bahwasanya penyakit hasad ini bisa menghapus keberkahan ilmu. Walaqad ajada salafu wa azhabu, para ulama salaf telah baik, bagus, wa azhabu, dan mereka telah memaparkan dengan panjang lebar, wa atabul kalama 'alaiha, dan mereka membicarakannya dengan baik. Wa hadhil qadiyah, dan permasalahan ini, idza tamakkanat min talibil ilmi, apabila sudah menguasai seorang penuntut ilmu, apabila hasad itu sudah menguasai hati seorang penuntut ilmu, fa innaha tufsidu alaihi akhiratah, maka ini akan merusak akhirat penuntut ilmu tadi. Wa kullama kana mutawaghilan fiha, setiap kali penyakit hasad ini mencokol atau bercokol di dalam hati, kana dhararul aidu alaihi a'zam wa akbar, maka bahayanya yang kembali kepada orang tadi lebih besar, lebih agung dan lebih besar. Wa hiya tunaghisu ala talibil ilmi talabahu lil ilm, penyakit ini bisa mengotori seorang penuntut ilmu dalam pencariannya ilmu. Wa tu'akkiru alaihi hifdhahu wa hudurahu, dan bisa merusak atau mengotori hafalan dan hadirnya dia, wasti'abahu lima yasma'u minal ilm, dan apa yang dia fahami dari apa yang dia dengar dari ilmu. Wa hadhil qadiyah la yaslamu minha mujtama', penyakit ini, permasalahan ini tidak ada satu masyarakat pun yang selamat. Lakin hanya saja yakhtalifun nasu fiha, manusia itu berbeda. Famustaqillun wa mustakthir, ada yang sedikit terkena penyakit ini dan ada yang banyak. Fala budda an yutalal kalamu anha li khutaratiha, maka harus dipanjang lebarkan membicarakannya. Akan kita bahas dengan panjang lebar, li khuturatiha, karena bahayanya. Fal hasadu fi talabil ilm, maka hasad dalam menuntut ilmu,
khasatan secara khusus bainal aqran, antara teman. Yufsidu 'ala talib tariqahu fit talab, akan merusak seorang penuntut ilmu jalan dia dalam menuntut ilmu. Hasad ini ya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum tidak pernah antara orang yang tidak selevel. Di mana-mana yang namanya hasad adalah yang satu level dan minimalnya yang dekat dengan level tersebut. Oleh karena itu, hasad akan terjadi antara pedagang dengan pedagang. Hasad akan terjadi antara pejabat dengan pejabat. Dan hasad terjadi antara seorang penuntut ilmu dengan penuntut ilmu. Hasad pun akan terjadi antara seorang ulama dengan ulama yang lain. Hasad tidak akan pernah terjadi antara seorang guru dan murid. Karena di mana-mana seorang guru akan senang kalau muridnya pintar. Dan hasad tidak akan terjadi antara seorang murid dengan guru. Karena dia setiap mendapatkan ustadznya itu pintar dan bagus, dia malah senang. Tapi hasad akan terjadi kalau itu adalah akran, kalau itu adalah teman sejawat, satu level, satu kelas. Oleh karena itu saya mengatakan khasatan bainal akran, terutama antara orang-orang yang seteman, orang-orang yang dia itu selevel. Wa jurmul hasidi, dan dosanya orang yang hasad. Qad nasallahu alaihi fi kitabihi, telah Allah tegaskan dalam kitabnya. Wa hadzara minhu an-nabiyyu, dan telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kulluna naqra'u qaulallahi ta'ala, semua di antara kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa min syarri hasidin idza hasad. Di antara hal-hal yang kita mohon perlindungan kepada Allah adalah min syarri hasidin, dari kejelekan orang yang hasad, idza hasada, apabila dia hasad. Wa naqra'u qaulallahi ta'ala, dan kita juga membaca firman Allah taala, am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih, apakah mereka itu hasad kepada orang, 'ala ma atahumullahu min fadlih, atas apa yang Allah karuniakan dari keutamaannya kepada mereka. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata, dan kami telah memberikan kepada keluarga Nabi Ibrahim Alkitab dan hikmah. Wa atainahum mulkan azima, dan kami berikan kepada mereka kekuasaan yang besar. Wa taqra'u qaulan nabi, dan engkau membaca sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, jangan kalian hasad. Wa qaulan nabi, dan sabda Rasulullah, la hasada illa fitnatain, tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Nas-nas Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah sudah antum ketahui semuanya, dan sudah kita hafal semuanya. Kita sudah membaca semuanya tentang bahwasanya hasad ini adalah salah satu di antara dosa besar. Bahwasanya iri dan dengki adalah di antara perkara besar yang sering diingatkan oleh Allah dalam firman-Nya, yang juga sering diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penyakit ini yang sering diperingatkan oleh Rasulullah karena bahayanya. Karena apabila seseorang terjangkiti penyakit yang berbahaya ini, maka akan muncul darinya perkara-perkara besar yang akan menjadikan dia tidak bisa berpikir yang lurus dan tidak bisa berbuat yang benar karena dorongan perasaan hasad yang ada dalam diri tersebut. Walil hasadi asbabun, dan hasad itu memiliki banyak sebab. Wa fil waqti nafsihi huwa da'un lahu dawa, yani pada saat itu juga penyakit hasad ini adalah satu penyakit yang mempunyai obat, yang ada obatnya. Karena tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya bagi siapa yang mengetahui. Wa'lam anna hadzal amra, ketahuilah bahwasanya perkara ini, idza kana li nafsika hadzun minhu,
apabila engkau memiliki bagian dari penyakit ini, di dalam dirimu ada perasaan hasad kepada orang lain, fahadhari, maka hati-hatilah, antuhmilahu, jangan engkau biarkan, au antatahawana fi, jangan engkau sembrono, li'annahu kazzara, karena penyakit ini kayak tanaman, yanmu kullama suqiya, akan selalu berkembang, akan tumbuh apabila setiap kali disirami, wa yasdadu amruhu kullama ghafala anhu sahibuh, dan perkaranya akan bertambah besar apabila orang yang hasad itu lalai dari mencermatinya. Walam yuhawil jahidan an yabturahu, dan dia tidak berusaha untuk memangkasnya, au yaqta'ahu albattata an nafsihi, atau memutus secara total dari dirinya. Wa adawatul hasadi, dan penyakit hasad, asyaddu ta'assulan fin nafsi, sangat mengakar dalam jiwa, min adawati ghairil hasadi, dari permusuhan orang yang tanpa ada hasad. Qala syair, berkata seorang penyair, kullul adawati qad turja mawaddatuha, setiap permusuhan masih bisa diharapkan sembuh, masih diharapkan akan kembali menjadi kasih sayang. Illa adawatu man adaka min hasadi, kecuali permusuhan orang yang memusuhimu karena perasaan hasad. Wal akharu yaqul, dan ada orang lain, penyair lain yang mengatakan, qad yambutul mar'a ala damni thara, bisa jadi tanaman, rerumputan, tempat gembalaan binatang itu tumbuh, rerumputan itu tumbuh meskipun tanahnya tandus. Wa tabqa hazazatun nufusi kama hiya, tapi sakit hati karena hasad akan yang ada dalam jiwa akan tetap kayak apa adanya. Para ikhwatin azanillahu wa iyyakum, dan para akhwat sekalian, penyakit hasad, penyakit iri dan dengki, penyakit iri terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, iri menginginkan untuk mendapatkan apa yang diperoleh orang lain dengan tanpa menginginkan kenikmatan orang lain tersebut hilang. Ini bukan hasad, itu namanya ghibtah, dan ini dianjurkan, minimalnya boleh dianjurkan dalam perkara-perkara kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan la hasada illa fitnatain, jadi tidak boleh hasad kecuali dalam dua hal. Yang pertama, rajulun atahullahu ilman, seseorang yang Allah berikan kepada dia ilmu, lalu dia mengajarkannya siang dan malam. Yang kedua, orang yang Allah berikan harta benda, lalu dia menginfakkannya fi sabilillah. Seandainya ada orang, para ikhwatin azanillahu wa iyyakum, ada seorang penuntut ilmu, dia melihat temannya yang selevel dengan dia telah mencapai kedudukan yang sangat tinggi yang belum dia capai, perasaan iri muncul dalam hati, ingin memperoleh apa yang dia peroleh. Perasaan ini hukum asalnya nggak apa-apa apabila tanpa menginginkan jatuhnya orang tadi. Apabila dia hanya kepingin untuk mencapai kedudukannya, sebagaimana dia telah hafal Quran, saya pun berusaha untuk hafal Quran. Sebagaimana dia alim sekarang, satu kelas, dia pintar, saya pun berusaha pintar, tanpa menginginkan sama sekali dia menjadi orang yang jatuh kedudukannya, maka ini tidak mengapa. Sebagaimana orang kaya, kita mendapatkan ada orang kaya yang kaya raya, dia menggunakan hartanya dalam berjuang di jalan Allah, kemudian kita berpikir, yani ingin seperti dia, berusaha untuk menjadi seperti dia, tanpa menginginkan orang itu kekayaannya hilang, dan itu nggak masalah. Ini yang dinamakan dengan ghibtah. Adapun hasad adalah penyakit menginginkan kenikmatan
yang didapatkan dari orang lain, yang didapatkan oleh orang lain, dengan harapan kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Dengan harapan kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Ada orang yang tidak mempunyai harta, dia menginginkan untuk bisa menjadi orang kaya, perasaan iri, dan dia kepingin jadi orang tadi yang sekarang kaya menjadi jatuh miskin. Menjadi jatuh miskin. Dia melihat ada orang yang alim, orang yang terhormat kedudukannya, orang yang tersohor yakni pamornya karena ilmunya. Dia menginginkan untuk menjadi orang semacam tadi dengan satu harapan dalam hati, yakni agar pamor yang dia miliki itu berpindah ke dia, tidak dia miliki kembali. Itulah hasad. Dan ini para ikhwafiddin azani Allah wa iyyakum adalah penyakit yang sangat mengakar, penyakit yang sangat berbahaya bagi para penuntut ilmu. Kita misalkan melihat, jadi tatkala kita lebih dahulu berada dalam satu pesantren, atau berada dalam satu desa, atau berada dalam satu tempat, kita saat itu sendirian, menjadi orang yang paling alim di situ. Semua orang kalau bertanya sesuatu ke kita, tiba-tiba datanglah salah satu di antara teman atau adik kelas atau yang semisalnya ke tempat kita. Sekarang perhatian manusia terpecah. Semua tidak tercurah kepada kita, tapi juga tercurah kepada dia. Muncul perasaan jengkel, murusun perasaan marah, muncul perasaan iri dan dengki. Maka itu adalah perasaan-perasaan hasad yang harus diperangi. Kenapa? Karena apabila sudah muncul perasaan ini, sudah hadir perasaan itu, maka akan menimbulkan orang tadi akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan orang tadi hilang pamornya dengan cara apapun. Dan kalau permusuhan itu didasari oleh hal ini, maka jarang untuk bisa sembuh. Sebagaimana dikatakan oleh penyair tadi, illa adawatu man adaka min hasadi, kecuali permusuhan orang yang memusuhimu karena hasad. Penyakit ini kalau sudah ada dalam jiwa bisa menutup kebenaran. Penyakit ini kalau sudah ada dalam jiwa akan menjadikan orang tidak mampu untuk melihat kebenaran. Lihat bagaimana orang-orang Yahudi yang dia pada saat kenabian Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam dan kenabian Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, mereka tahu bahwasanya Nabiullah Musa dan Nabiullah Isa mengatakan nanti di akhir zaman akan ada nabi penutup. Cirinya ini sebagaimana yang tersebut dalam Taurat, tersebut dalam Injil, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka jadi itu mengetahui tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui tentang anak mereka. Tidak ada seorang pun kecuali orang yang paling dia kenal ciri-cirinya adalah anaknya. Ternyata setelah mereka tahu bahwasanya nabi yang mereka tunggu-tunggu bukan muncul dari Bani Israel, tapi nabi yang mereka tunggu-tunggu muncul dari bangsa Arab, penyakit hasadnya muncul. Akhirnya meskipun mereka yakin bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang mereka tunggu-tunggu, nabi yang dijanjikan oleh Musa dan Isa alaihi wassalam, mereka tidak mau beriman karena hasad yang ada dalam hati mereka. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, walihada yuqal, karena itu dikatakan ma khala jasadun min hasadi, tidak ada orang yang tidak memiliki penyakit hasad. Tidak ada jasad yang tidak memiliki hasad. Semua orang mempunyai perasaan itu. Karena Allah menciptakan manusia dengan satu sifat dasar, kepingin yang paling unggul, kepingin dia orang yang nomor satu, kepingin dia yang paling utama. Itu adalah bawaan semua manusia. Oleh karena itu Syekhul Islam mengatakan ma khala jasadun min hasad, tidak ada satu jasad pun kecuali yang lepas selamat dari yang nama hasad. Namun walakinnal karima yukhfih, orang yang mulia dia menyembunyikan penyakit hasadnya, tidak menampakkan. Wallaimu yubdih, adapun orang yang jahat dia menampakkan penyakit hasad tersebut.
Oleh karena itu para ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, kadang-kadang ada orang memusuhi orang lain bukan karena orang lain itu jahat. Orang lain itu adalah orang yang mulia, tapi karena hasad. Ada orang menjelek-jelekan orang lain bukan karena orang lain itu jelek, tapi karena penyakit hasad yang ada dalam dirinya. Kita lihat, ini misalkan penyakit semacam itu sudah ada sejak zaman dahulu. Dahulu dikatakan hasadul fata, yani idlam yanalu sa'yahu. Orang-orang itu hasad, yani kepada pemuda tadi tatkala tidak dapat mencapai posisinya. Kalarairil hasna'i, sebagaimana madunya seorang istri yang cantik jelita. Mereka mengatakan wajahnya jelek hanya karena hasad. Yani mereka tahu bahwasanya saingannya itu cantik, tapi karena hasad dicari-cari kejelekannya. Orang yang dihasati akan dicari-cari kejelekannya sampai pada titik-titik yang tidak masuk di akal, tapi itu dikatakan dan itu dilakukan karena penyakit yang ada dalam jasad tersebut. Fal insanu dha'ifut taba'. Manusia itu secara tabiat dia adalah makhluk yang lemah. Ta'tarihi afatun katsiratun, yang akan mengenai kepada dia banyak penyakit. Wa min hadhil afat, dan di antara penyakit-penyakit ini afatul hasadi, penyakit hasad. Wa bi khassatin bainal aqran, terutama antara teman, antara orang-orang yang selevel, antara orang-orang yang sekelas. Wa bi khassatin fi talabatil ilmi, terutama dalam para penuntut ilmu. Wa adhkuru anna Adz-Dzahabi rahimahullahu qala, saya menyebutkan bahwasanya Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala mengatakan, ma khala mujtama'un minat taghayuri wat tahasudi, tidak selamat satu masyarakat pun dari saling hasad, illa ma kana fi janbil anbiya'i war rusul alaihimus salam, kecuali para nabi dan para rasul, karena hati mereka telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hasidu, orang yang hasad, lau fakkara qalilan, seandainya dia sedikit berfikir fi amrihi, dalam urusannya, la ra'a annahu ya'taridu, dia akan tahu bahwasanya dia sebenarnya menyangkal, menolak ala qada'illahi wa qadari, atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Hinama an'ama ala 'abdihi bi ni'matin, tatkala Allah memberikan nikmat kepada salah satu hambanya. Fahadzal hasid bilisanil hal, ini orang yang hasad ini lisan halnya, perbuatannya mengatakan, bal waqad yakunu bilisanil maqal, yani bahkan bisa jadi langsung dia sampaikan, ya'taridu ala in'amillahi ala abdihi fulan, dia menolak, menyangkal kenapa kok Allah memberikan nikmat kepada hambanya si fulan. Lihat para ikhwah, Abu Jahal. Abu Jahal bukannya tidak tahu kalau Rasulullah itu benar. Abu Jahal tahu, sangat tahu sekali bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari langit tanpa ada keraguan sedikit pun juga. Dia tahu itu. Bagaimana enggak tahu ya ikhwah? Muhammad sebelum dia jadi nabi adalah al-amin, orang yang dipercaya, tidak pernah berdusta sama sekali dalam hidupnya, orang yang akhlaknya sangat mulia, orang yang perangainya sangat utama. Tidak ada seorang pun yang tidak mengakui keistimewaan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi tatkala beliau diberi wahyu oleh Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu dari langit, Abu Jahal bukannya tidak yakin kalau Al-Quran itu benar dan wahyu itu benar, tapi dia mengatakan sebagaimana diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ini kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dari Bani Hashim, Abu Jahal dari Bani Mahzum.
keduanya adalah bangsa Quraisy, beda kabilah. Yakni bangsa Quraisy beda kabilah. Antara Bani Hashim dan antara Bani Mahzum adalah dua sisi mata uang yang tidak pernah satu dan lainnya mengalahkan. Keduanya adalah jagoan dalam perang, keduanya para dermawan, keduanya orang-orang pintar, keduanya semuanya. Dan keduanya sering berebut keutamaan, saling untuk berebut keistimewaan. Sampai suatu ketika tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang nabi, Abu Jahal mengatakan, kami Bani Mahzum dengan Bani Hashim adalah dua sisi yang tidak bisa dikatakan mana yang menang, mana yang kalah. Tapi apa yang harus kami katakan sekarang? Kalau Bani Hashim mengatakan kepada kami, wahai Bani Mahzum, di kalangan kami sekarang ada seorang nabi yang diutus oleh Allah dari langit. Apa yang akan kami katakan kepada Bani Hashim? Karena kita tidak ada nabinya dari Bani Mahzum. Maka dia mengatakan, wallahi demi Allah kami tidak akan beriman. Kenapa boleh tidak mau beriman? Ya kawan, hasad. Abu Jahal tidak mau beriman bukan karena penolakan, bukan karena tidak tahu, bukan karena dia tidak yakin. Dia yakin kalau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi dan seorang rasul yang membawa kebenaran. Tapi dia lakukan semua itu pendorongnya hanya satu, yaitu penyakit hasad yang ada pada diri. Kenapa dia bukan saya? Kenapa kabilahnya Bani Hashim bukan kabilah saya? Ini kenapa harus si fulan bukan saya? Dan kalau sudah semacam itu, maka seakan-akan dia menyangkal dan dia menolak, dia itu membantah takdir Allah. Seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, kenapa kok nabinya itu adalah dari Bani Hashim bukan dari kami? Ya Allah, kenapa yang kau jadikan pintar adalah si A bukan saya? Ya Allah, kenapa yang kau berikan harta adalah si A bukan saya? Dan ini adalah penolakan kepada salah satu di antara rukun iman. Dan itu adalah satu penyakit yang sangat berbahaya sekali. Oleh karena itu para ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, hati-hati dengan penyakit ini, terutama kita para penuntut ilmu yang kita harapkan keberkahan kita di dunia, keberkahan ilmu kita di dunia, apalagi tatkala nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala syair, berkata seorang penyair, ala kul liman kana li hasida. Ketahuilah, ingatlah, kul katakanlah, liman kana li hasidan kepada orang yang hasad kepadaku. Atadri ala man asa'tal adab. Apakah engkau tahu kepada siapa yang engkau berbuat jelek? Kepada siapa engkau jelek dalam beradab? Asa'ta 'ala Allahi fi fi'lihi. Engkau telah berbuat jelek kepada Allah dalam perbuatannya. Li'annaka lam tardha lima wahab. Karena engkau tidak ridha yakni kepadaku apa yang Allah anugerahkan. Seakan-akan dia itu menolak takdir Allah, ketetapan Allah tatkala memberikan kepada orang lain kenikmatan. Wa hadhil afatu tazidul qalba qaswatan. Penyakit ini akan semakin menambah kekerasan hati. Wa tazidul 'abda bu'dan 'an tawakhil khair. Dan menambah jauhnya seorang hamba dari menggapai kebenaran. Walau annana fatahna babal munasahati ala misra'ih. Yani seandainya kita itu membuka bab saling menasihati, wa talabna nasihata min aqranina wa min ikhwanina. Dan seandainya kita itu meminta nasihat dari teman-teman kita dan dari saudara-saudara kita, lakufina syarratil kal afati, niscaya kita akan dicukupkan dari kejelekan penyakit ini. Walihada yaqulul Ahnaf ibnu Qais. Oleh karena itu mengatakan Ahnaf ibnu Qais, al-itabu khairun minal hiqd. Yani celaan itu lebih baik daripada iri dan dengki. Falau anna kulla wahidin minna ra'a ala akhihi taksira. Seandainya salah satu masing-masing di antara kita mengetahui pada saudaranya kekurangan, wa bi khassatin min talabatil ilmi, terlebih lagi dari para penuntut ilmu,
fasara binushihi wad-du'a ilahu, lalu dia cepat-cepat menasihati dan mendoakan kebaikan untuk dia, wa adami qabulit tajrihi bihi, dan tidak menerima kalau saudaranya itu dicela, wa hamzihi wa lamzihi, dan digunjing, dicela, la saluha katsirun min umurina, niscaya akan baik banyak urusan kita. Lakin hanya saja an-nafsu tadfa'u sahibaha ila ta'ali, hawa nafsu selalu mendorong orangnya untuk mendapatkan kedudukan yang tertinggi. Illam yatra'ha sahibuha wa yazummaha bizimamit tuqa wal wara', apabila tidak ditahan dan tidak dikekang oleh pemiliknya dengan kekangan ketakwaan dan wara'. Para ikhwan dan para akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh di sini menasihati dengan panjang lebar karena beliau tahu penyakit ini adalah penyakit yang paling marak di antara para penuntut ilmu. Antara seorang penuntut ilmu dengan penuntut ilmu yang lain. Oleh karena itu, yang sangat penting bagi kita, terkadang kita itu enggak sadar bahwa kita pun terkena penyakit yang sangat berbahaya tersebut. Di sini Syekh akan menyebutkan tanda-tanda bahwasanya dalam diri kita ada penyakit hasad. Kita sebutkan tanpa kita harus memanjang lebarkan penjelasan, karena penjelasan Syekh sudah panjang lebar, karena beliau melihat hal ini adalah penyakit sosialnya para penuntut ilmu, baik di negeri beliau maupun di negeri kita. Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan sekarang tentang tanda-tanda seorang penuntut ilmu yang terkena penyakit hasad. Kalau masing-masing ya ikhwan di antara kita mengetahui dalam dirinya mendapatkan atau terkena penyakit ini, segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera dia introspeksi diri, dan segera dia mencari obat untuk mengobati penyakit hasad yang itu kalau tidak diobati akan menimbulkan dampak yang berbahaya dalam dirinya. Minimalnya ilmunya tidak barokah, dan itu adalah sesuatu yang sangat tidak kita harapkan. Alamatul hasid, tanda-tanda orang itu hasad. Hadhil alamat taqillu wa takthur hasaba quwwatil hasad. Tanda-tanda ini sedikit, menyedikit, atau menjadi banyak hasaba quwwatil hasadi, tergantung kekuatan hasad. Wa adhkuru syai'an min hadhil alamat, dan saya sebutkan sedikit dari tanda-tanda ini. Fala'alla man kana mubtalan biha, semoga orang yang diuji, orang yang mendapatkan, orang yang terkena penyakit ini, an yusari'a ilal iqla'i anha, dia cepat-cepat menghindarkan diri, mencabut diri dari penyakitnya. Wa uqassiru hadhil alamat ala ma yata'allaqu bi talabatil ilm, dan saya mengkhususkan, menfokuskan, mencukupkan tanda-tanda ini yang ada kaitannya dengan penuntut ilmu, karena hasad per masalah beda. Hasadnya orang kaya bukan hasadnya penuntut ilmu. Jadi hasadnya pedagang bukan hasadnya penuntut ilmu. Hasadnya pejabat bukan hasadnya penuntut ilmu. Kita sedang membahas hasad penuntut ilmu, baik dia adalah seorang santri, seorang ustadz maupun seorang masyayikh. Walaqad afadhal ulama, para ulama kita telah memanjang lebarkan, meluaskan fil kalami an afatil hasad, dalam membicarakan penyakit hasad. Wa kalamuhum mufarraqun fi ba'dil kutub, ucapan mereka terpencar dalam sebagian kitab. Wa afrada ba'dhum al-kalama anhu fi rasaila mustaqillah, dan sebagian di antara mereka menyebutkan, membicarakan masalah ini dalam risalah secara khusus. Satu, kita sebut satu aja dulu. Famin alamatil hasid, di antara tanda-tanda orang yang sedang terkena penyakit hasad. Kalau dia tahu kalau dirinya berpenyakit, segera dia berusaha untuk mencari obatnya. An yafraha bi khata'i qarinihi,
dia itu merasa senang kalau kalau temannya yang selevel dengan dia itu salah, sehingga kedudukan dia akan jatuh di mata yang lain, di mata santrinya, dan kedudukan dia sendiri akan meninggi. Jadi kalau ada seorang ustadz dengan ustadz yang lain, seorang syekh dengan syekh yang lain, seorang santri dengan santri yang lain, dia itu senang kalau suatu ketika temannya salah, suatu ketika ustadz yang lain itu salah, suatu ketika temannya nggak bisa dan yang lainnya, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah tanda ketidakberesan dalam hati. Wa khata'ul qarin a'zam min khata'i ghairihi. Kesalahan teman karib, teman dekat itu lebih agung, lebih besar dibandingkan dengan salah orang lain. Li'annal qarina huwa alladhi yuzahimuhu. Karena teman yang dekat itu yang selalu bersaing dengan dia alas sadarati, untuk menjadi yang terdepan. Wa huwa alladhi yunafisuhu baina mujtama'in nas. Dialah teman dekatnya, itulah yang menyaingi dia di kalangan manusia, di masyarakat. Wa hadzal qarin huwa alladhi yukaddiru alaihi safwa syuhra. Teman dekat itu yang mengotori ketenaran dia. Wa kullama akhta'al qarinu isdata farahuh. Apabila teman dekatnya itu salah, maka dia senang. Wasdadat bisyaratuh, dan dia bertambah gembira. Li'annahu yadhunnu anna fi khata'i qarinihi, karena dia menyangka kalau temannya itu salah, rif'atun lahu, akan menaikkan derajat dia. Ai rif'ah lil hasid, yaitu menaikkan derajat orang yang sedang hasad tersebut. Wa hadhil alamah, ciri ini, tanda ini, la yaslamu minha illal qalil, jarang yang selamat kecuali dikit. Tidak ada yang selamat kecuali sedikit. Wa hiya amrun batiniyun la ya'lamu bihi illallah. Ini adalah perkara batin yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma sahibuhu, kemudian orang itu sendiri. Fa idza kanat hadhil khullatu fi ahadin minna, apabila hal ini ada pada salah satu di antara kita, fal yusari ilal iqla'i anha, hendaknya cepat-cepat dihilangkan. Wa ilat taubati ilallah minha, dan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu ya ikhwan, tanda yang sangat nampak, dan ini biasanya bukan antara teman tatkala masih di kelas, kalau itu sih nggak terlalu masalah. Tapi kalau sudah sama-sama jadi seorang ustadz, sudah lama-lama jadi syekh ternama, sudah sama-sama jadi mufti di satu negara, dia kalau sendirian, segala urusan masyarakat, keagamaan masyarakat di tangan dia. Begitu ada orang lain yang selevel, maka akhirnya perhatian masyarakat pecah. Jadi sebagiannya kepada dia, sebagiannya kepada orang lain. Maka biasanya orang yang terkena penyakit hasad, satu tanda yang sangat nampak adalah kalau teman karibnya, teman dekatnya itu salah, dia senang. Kenapa? Dengan harapan kalau teman dekatnya itu salah, maka kedudukan orang tadi akan jatuh, dan itu dalam harapan dia akan meninggikan derajat dirinya sendiri. Maka apabila ya kawan, salah satu di antara kita menemukan penyakit yang sangat berbahaya ini dalam jiwa, hendaknya cepat-cepat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan merembet kepada perkara-perkara yang lainnya. Bagaimana kalau kita menginginkan mengalahkan teman kita yang juara? Tentunya ada perasaan kita ingin lebih tinggi dari dia. Apakah ini masuk dalam
hasad atau hibtah. Pertama ya ikhwan, kalau tidak juara, jadi kalau tidak menginginkan hilangnya kenikmatan itu dari dia, maka itu adalah hibtah dan nggak masalah. Jadi juara dalam satu kelas itu hanya konsekuensi, karena nggak ada orang juara satu semua, itu nggak ada. Di mana-mana yang namanya juara itu adalah 1, 2, dan 3. Maksud dari sini kalau memang yang diinginkan dari awal itu adalah dia temannya kok bisa, saya harus bisa. Akhirnya dia berusaha dan alhamdulillah bisa, maka itu nggak masalah. Asalkan tidak sampai menginginkan orang tadi menjadi turun derajatnya, orang tadi tidak menjadi hilang pamornya dan lain. Ini kalau di kelas wajar Mas ya. Jadi kalau masih jadi santri wajar. Penyakit-penyakit ini akan menjadi sangat parah apabila sudah terjun ke tengah kancah dakwah. Tatkala orang itu dengan ilmunya tersohor, tatkala orang itu dengan ilmunya yang terdepan, dan tatkala orang itu dengan ilmunya dia dihormati oleh masyarakatnya yang ada. Jadi saya wallahu a'lam bishawab. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita teruskan yang memang ini masalah tanda-tanda hasad yang muncul dalam hati para penuntut ilmu dan muncul pada hati yakni orang-orang yang mengemban amanat ilmu pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.